Syukur Tuhan karena Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan terus memberikan kami kekuatan yang baru dalam hidup ini, sehingga hari ini juga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kesempatan dahsyat luar biasa ini kami sudah memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Dan telah tiba saatnya untuk kami dengarkan bagian daripada firman-Mu yang menjadi pelita bagi terang dan terang bagi jalan kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu benar-benar Engkau nyatakan pada kesempatan ini Tuhan. Hati kami semua rindu, haus, lapar akan kebenaran itu. Biarlah Tuhan kami semua dipuaskan, dikenyangkan dengan kebenaran-kebenaran, sehingga hari lepas hari kami terus boleh menyenangkan Tuhan. Kami sadar benar kami semua yang hadir ini terbatas, hamba yang bicara, bahkan juga semua yang akan mendengar. Tuhan tolong kami semua, Roh Kudus ambil alih hidup kami. Curahkanlah kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu, bukakanlah setiap rahasia firman-Mu. Beri kami daya ingat yang kuat, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan seberangkan sampaikan buat kami sore hari ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dan biar hamba juga dapat berbicara atas nama-Mu. Bibir lidah hamba-Mu urapi Tuhan, sehingga kata-kata yang keluar bukan dari apa yang hamba mau, tapi Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jam pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengajak kita semua pada sore hari ini untuk memperhatikan kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Saya mengajak kita untuk membacakan teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Amsal 4 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, tambah lama tambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara jalan orang fasik dikatakan ayat 19, mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan sore hari ini dari Amsal 4 ayat yang ke-18 dan 19, saya ingin memberikan tema buat kita sekalian untuk kita sama-sama perhatikan pada sore hari ini, yaitu tambah lebih baik. Ya saudara, ini tema yang saya mau seberangkan buat kita sekalian, tambah lebih baik. Coba bilang samping kiri kanan dulu, tambah lebih baik. Ya saudara, 2024 ini kita mesti tambah lebih baik ya. Kalau kita adalah orang-orang benar, ayat Alkitab bilang cahaya orang benar itu seperti cahaya fajar. Jadi semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia, semakin lama di dalam Kristen, semakin lama menjadi pelayan Tuhan, semakin lama saudara ikut persekutuan doa, semakin lama saudara mengiring Yesus, seharusnya hidup kekristenan kita itu seperti cahaya fajar. Tambah hari, tambah terang. Ya, bahasa yang tadi saya pakai adalah tambah hari, tambah lebih baik. Ya saudara, tambah hari hidup kita tambah lebih baik. Tambah hari hidup kita tambah menyenangkan Tuhan. Tambah hari hidup kita tambah berkenan kepada Tuhan. Tambah hari hidup kita memuliakan Allah. Itu yang seharusnya terjadi bagi orang-orang benar. Kecuali kita ada pada kelompok ayat 19 yang mengatakan tadi,
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, ya. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung, ya, karena ada di dalam kegelapan. Jadi tidak mungkin saudara bisa maju, tidak mungkin bisa tambah lebih baik, ya, orang fasik itu. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita semua di tahun 2024 ini, entah sebagai jemaat awam, sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai pendeta, mungkin saudara ada di antara kita yang jadi majelis di gereja, kita mesti tambah hari, tambah lebih baik, tambah menyenangkan Tuhan, tambah berkenan, dan tambah luar biasa di dalam Tuhan. Nah saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup kita? Ingat baik-baik bahwa seluruh apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, hari lepas hari, mulai dari sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita, kesucian hidup kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak lahir begitu saja, tetapi diproduksi di dalam diri saudara dan saya, ya. Lalu kemudian baru keluar, baru terlaksana atau saudara terimplikasi di dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak semena-mena saudaraku, sikap-sikap, perbuatan, perkataan kita itu terjadi begitu saja dalam hidup kita. Itu hasil dari sebuah produk di dalam pribadi kita. Perhatikan Lukas 16 ayat 45. Bapak mama, bapak saudara, mari kita lihat teks ini. Lukas 16 ayat yang ke-45. Adakah? Atau saya salah sebut? Sabar. Saya teringat dengan ayat ini. Ya. Mana? Sabar ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke berapa? Ya. 645, sorry, bukan 16, saya salah sebut. Lukas 6:45. Ya. Sama-samalah kita baca ayat ini. 1 2 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati kita itu dikatakan perbendaharaan. Jadi segala sesuatu yang keluar baik dalam hidup saudara dan saya, tadi saya sebut perkataannya baik, tingkah lakunya baik, tutur katanya baik, kesuciannya baik, kesalehannya baik, dan segala sesuatu yang baik-baik itu karena muncul dari perbendaharaan hati yang baik. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang keluar jahat, itu pasti perbendaharaan hatinya atau tempat penyimpanan dalam dirinya itu juga hal-hal yang jahat. Makanya keluarnya juga jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Muncul dari mana? Dari hati. Jadi tidak langsung tiba-tiba orang bisa bunuh orang, tidak langsung tiba-tiba orang melakukan persinahan,
Tidak ada langsung tiba-tiba orang melakukan percabulan. Semuanya itu hasil dari perbendaraan. Sesuatu yang sudah dilahirkan terlebih dahulu di dalam hati seseorang. Baru teraplikasi, baru kemudian keluar, baru kemudian nyata di dalam hidup seseorang itu. Saudara, kalau 2024 ini kita mau tambah lebih baik, ya, hidup kita mau tambah lebih baik, maka Amsal 4 ayat yang ke-23. Tadi 4 ayat 18, 19. Dia bilang jalan orang benar itu akan seperti cahaya terang sampai rembang tengah hari, cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Sekarang kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Saudara akan menjadi orang yang seperti fajar yang terus terang sampai rembang tengah hari. Bahasa yang tadi saya pakai. Tambah hari tambah lebih baik, tambah hari tambah berkenan, tambah hari tambah menyenangkan Tuhan. Lewat seluruh eksistensi kehidupan kita, jikalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kitalah akan ada produk-produk, akan lahir saudaraku segala hal yang kemudian terpancar keluar dari dalam hati kita dan kita aplikasikan di dalam hidup kita sekalian. Amsal pasal yang ke-19 ayat 27 mengatakan begini. Hai anakku, janganlah lagi mendengarkan, ini bukan Amsal, saya salah ayat lagi nih. Sabar ya, bukan ini. Amsal pasal ya 27 ayat 19. Lupa. Tabalik. Amsal 27 19. 1 2 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati mencerminkan manusia itu. Hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Jadi saudara bisa jadi orang baik itu karena hati baik. Saudara pun perkataan baik itu karena saudara pun hati juga baik. Saudara dan saya bisa jadi orang yang luar biasa itu karena hati kita lebih dulu luar biasa. Jadi jangan pernah mimpi jadi orang baik sebelum membereskan hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini bicara soal manusia batinia kita, manusia rohani kita. Orang yang mempercayai dikotomi, manusia itu terdiri dari tubuh atau jiwa dan roh. Sementara ada kelompok juga yang mempercayai trikotomi. Trikotomi itu mempercayai manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Entah itu Anda trikotomi atau dikotomi, saya kelompok orang dikotomi. Tapi yang pasti bahwa saudara dan saya ini tidak memiliki satu unsur yang namanya manusia ini. Manusia itu memiliki dua unsur yang namanya ada unsur tubuh dan ada unsur roh. Ada unsur jiwa dan ada unsur roh. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tubuh jiwa itu yang kelihatan, itu yang terekspresi, itu yang nampak, itu yang teraplikasi. Tetapi bagaimana saudaraku yang teraplikasi lewat tubuh jiwa kita ini? Ini lahir dari roh kita. Bahasa Alkitab selalu mengatakan hati kita. Hati kita tuh manusia batinia kita. Jadi semua yang saudara yang terkasih dalam Tuhan lahir dari dalam jiwa saudara, tubuh saudara yang teraplikasi dalam hidup kita hari lepas hari. Itu sekali lagi terbentuk di dalam manusia batinia kita yang disebut hati kita. Makanya ayat ini berkata, demikianlah hati manusia atau batin manusia atau roh manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, manusia itu tuh dagingnya itu, tubuhnya itu, jiwanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu hari ini kita mau belajar supaya kita bisa jaga hati kita dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tapi persoalannya begini, mampukah kita menjaga hati kita? Atau bahasa yang tadi saya pakai, manusia batinia kita? Mampukah kita menjaga roh kita sehingga saudaraku lahirlah hal-hal yang baik itu, sehingga lahirlah hal-hal yang membawa kita tambah hari tambah terang seperti cahaya fajar yang menuju ke rembang tengah hari? Saya rasa tidak ada satu manusia yang bisa jaga hatinya dengan baik. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjaga hati kita dengan baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kita tidak mungkin menjaga hati kita dengan baik, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mau menjaga hati saudara dan saya. Allah mau untuk saudaraku hadir di dalam diri kita, manusia batinia kita, manusia rohani kita, untuk menjaga manusia rohani kita supaya tidak terkontaminasi, supaya tidak terinfeksi dengan saudaraku segala pengaruh-pengaruh dunia, pekerjaan, kuasa setan, iblis, roh-roh jahat di udara, dan segala bentuk hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini di dunia ini. Allah mau hadir dalam hidup saudara untuk menjaga kestabilan hidup rohani kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kerinduan Allah itu dinyatakan banyak kali di dalam Alkitab. Saudara, misalnya ayat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Ya, jemaat mari baca ayat ini. 1, 2, 3. Lihat, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan memang mau masuk di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian lain 1 Korintus pasal 3 ayat 16, ini ayat terkenal yang mengatakan dengan jelas di sana bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Allah itu mau hadir dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa dia hadir? Untuk menjaga hidup saudara dan saya. Untuk saudara menjaga hati kita, supaya hati kita ini tetap menjadi hati yang baik, sehingga hati yang baik ini kemudian melahirkan hal-hal yang baik yang akan terekspresi keluar dari dalam hidup saudara dan saya. Manusia daging kita, manusia tubuh kita, jiwa kita, ini dapat melahirkan hal-hal yang baik. Maka Allah perlu hadir dalam hidup saudara dan saya. Tanpa Allah hadir, kita tidak mungkin bisa melakukan atau melahirkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Yesus pernah berkata dalam sebuah perumpamaan tentang saudara penabur lalang dan penabur gandum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini diibaratkan ladang, ya. Lalu saudaraku di dalam ladang itu akan ada dua benih yang ditaburkan. Ada benih yang disebut gandum, tapi juga ada benih lalang. Saudara, siapakah yang menabur benih gandum? Alkitab memberitahu kepada kita bahwa yang menabur benih gandum itu adalah Tuhan sendiri. Tapi setan juga berusaha menabur benih ilalang. Dia berusaha juga menabur benih yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa terjaga kalau saudara tidak ada yang lebih extra power, memiliki kekuatan super yang menjaga hati kita, menolong kita supaya ini benih-benih ilalang itu tidak jatuh di hati kita, tapi hanya benih-benih gandum yang jatuh di dalam hati saudara dan saya. Benih yang baik yang bertumbuh di dalam hidup kita. Kecuali sekali lagi Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka pasti saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terpelihara hati kita. Tuhan akan menguasai hati saudara dan saya, sehingga yang ditaburkan adalah benih-benih baik. Kalau benih baik yang ada dalam hati kita, maka saya percaya juga firman Tuhan tadi katakan bahwa dalam perbendaraan yang baik akan lahirlah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita suka menyanyi lagu yang sangat lama ini, Tempo Doloe, ya.
Lagu itu bilang begini, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Siapa? Ya Yesus. Terus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saudara yang terkasih, ini lagu kan lagu rindu Tuhan hadir dalam kita pun hati manusia batin. Tapi saudara, apakah waktu saudara nyanyi mari masuk, mari masuk, langsung saudara lihat Yesus turun dari langit, lalu kemudian dia buka hati saudara atau buka dada saudara, lalu dia masuk di dalam hidup saudara? Kan tidak demikian. Saudara, waktu kita mengatakan mari masuk, datang sekarang, tinggal di dalam hati kita, kita tidak melihat saudaraku oknum atau pribadi secara kasat mata yang hadir di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kehadiran Kristus di dalam hidup saudara dan saya itu tidak boleh diartikan kehadiran fisik. Kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu bukan kehadiran sesuatu yang ya semacam pribadi yang luar biasa yang hadir dalam diri kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, Allah itu kan adalah roh, dikatakan Allah itu roh. Yang namanya roh itu tidak bisa terlihat. Allah itu roh. Roh itu tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, diraba. Jadi kalau Allah hadir dalam hidup seseorang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu menyatakan dirinya dalam dua hal. Yang pertama, dia menyatakan dirinya lewat yang namanya firman, ya. Jadi kalau kita bilang mari masuk, datang sekarang, yang hadir dalam diri saudara dan saya itu adalah firman itu. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara membuka hati saudara untuk kebenaran, membuka hati saudara untuk firman Allah, itu sama saja dengan memberikan diri kita kepada Tuhan hadir di dalam pribadi kita sekalian. Ada amin? Lihat ini ayat lagi, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, ayat hafalan inilah, Yohanes pasal 1 ayat 1. Jemaat 1, 2, 3. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi saudara, firman yang kita dengarkan ini adalah pernyataan, bukan hanya sekedar kata-kata Allah, tapi firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi orang yang terima firman itu menerima Allah di dalam dirinya. Makanya ada ayat Yohanes 15. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Aku dan firman itu disejajarkan dalam teks ini. Jadi Yesus berkata, tinggal di dalam aku dan firmanku. Saudara, jadi kita ini bisa jadi orang-orang yang menghadirkan Yesus jikalau firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Itu sama saja dengan Tuhan Allah hadir. Kalau firman ada di dalam hati saudara, maka hati saudara itu dijaga oleh Allah. Ya, saya ulang lagi. Kalau firman itu ada di dalam hati kita, maka firman itu adalah Allah yang menjaga hati saudara dan saya. Sekarang saya tunjukkan ayat ini. Mazmur 119 ayat 9, 10 dan 11. 3 ayat. Mazmur 119 ayat 9, 10 dan 11. Kita baca, saya 9, Bab Mama 10, 11. Kita bareng-bareng sama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10.
Ayat 11, 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya Sudah lihat itu ayat. Jadi di ayat 9 dikatakan bagaimana kita bisa bersih, bagaimana saudara kita bisa jaga hidup kita sesuai dengan firman Allah, ya. Lalu ayat 11 memberitahu kepada kita, ya, segenap hati kita menyimpan janji Tuhan. Ketika kita menyimpan janji Tuhan, maka kita tidak berdosa, kita akan hidup bersih. Yang tadi kita bahasakan dalam Amsal pasal 4 ayat 18, hidup kita akan semakin hari tambah lebih baik karena hati kita dikawal, dijaga, diproteksi oleh firman Allah yang adalah Allah sendiri. Ada amin? 2024 ini, kalau saudara mau hidupmu tambah lebih baik, sikap tambah baik, karakter tambah baik, ingat baik-baik, yang bisa buat itu kalau hati kita memproduksi hal yang baik. Tapi dari mana hati bisa produksi hal yang baik? Harus dijaga, dan dijaga dengan Allah sendiri lewat firman-Nya di dalam hati kita sekalian. Kalau firman Allah yang saudara dengar di persekutuan, firman Allah yang saudara dengar di ibadah perkunjungan, firman Allah yang saudara dengar di ibadah setiap minggu, firman Allah yang saudara dengar di ibadah apalagi kalau saudaraku, ibadat kaum wanita, ibadat kaum pria, ibadat saudara kaum muda, semua ibadat di mana ada kebenaran-kebenaran firman Allah disampaikan, dan saudara respon firman itu sebagai Allah sendiri yang hadir dalam hidup saudara dan saya, maka pasti hidupmu akan melahirkan hal-hal yang bersih, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang membuat hidupmu semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tapi jangan mimpi saudara bisa menjadi orang yang lebih baik di tahun 2024 ini. Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran, saudara yang darah tinggi tahun 2024 ini akan darah tinggi lebih foe. Kalau saudara yang saudara suka marah-marah, nanti 2024 ini tambah lebih marah-marah lagi. Kalau saudara yang sekali lagi suka benci dendam orang, kalau firman tidak ada dalam hatimu, siapa yang bisa menjamin bahwa engkau bisa mengampuni orang lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi saudara jangan heran nanti saudara bilang, kok beta ini tambah tua, kok beta tambah foe. Nah, karena memang lu sanebri lupu hati pi Tuhan Allah, ya. Orang tambah tua tuh tambah berkenan kepada Allah, ya. Orang tambah lama di dalam Tuhan itu dia tambah, saudaraku, bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi bagaimana itu bisa terjadi kalau ini hati soalnya dijaga oleh Allah sendiri lewat firman-Nya. Makanya Matius 13, saudara, ada perumpamaan tentang penabur. Yesus memberikan perumpamaan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian mengibaratkan hati kita ini atau manusia roh kita, manusia batinia kita ini seperti tanah. Diibaratkan seperti tanah, tapi ada 4 jenis tanah. Yang pertama itu disebut tanah di pinggir jalan. Yang kedua itu disebut dengan tanah yang penuh dengan semak duri. Lalu yang ketiga adalah tanah berbatu-batu. Yang keempat tanah baik. Saudara, di antara 4 tanah ini yang bisa memproduksi hal yang baik hanya tanah keempat. Tanah di pinggir jalan tidak bisa produksi hal baik. Tanah yang saudaraku semak duri tidak bisa produksi hal baik. Tanah berbatu-batu tidak bisa produksi hal baik. Karena firman Allah tidak bisa jatuh di 3 tanah ini. Firman Allahnya bisa jatuh di tanah yang baik. Itulah hati orang benar, saudara. Jadi orang fasik juga bisa dengar firman, tapi firman tidak dapat tempat di dalam hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya hidupnya pasti tambah hari tambah gelap, tambah hari tambah tidak menyenangkan Tuhan, ya. Nah, pada kesempatan diberkati ini, mari sekali lagi saya rindu kita masih ada di awal bulan tahun 2024, kita masih di bulan 2 ini. Saya ajak kita semua untuk ayo mulai cinta firman, karena fenomena di akhir zaman ini adalah orang sudah tidak suka dengan kebenaran. Itu fenomena di zaman akhir ini, saudara. Jadi manusia akhir zaman itu salah satu cirinya tidak suka dengar firman. Itu ciri manusia zaman akhir,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak akan suka dengar firman. Itu Alkitab sudah menubuatkan. Saudara bisa baca itu kitab 1 Timotius pasal 4. Jelas sekali di sana. Orang akan lebih suka dengar dongeng, dengar cerita-cerita omong kosong. Itu akan orang lebih suka dengar dibandingkan dengan ajaran-ajaran firman Allah. Orang tidak akan suka dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba lihat itu 1 Timotius 4 ayat 4 mulai. 1 Timotius 4 ayat 4. Ya, sorry. Kita baca, ayatnya. Ini penting untuk kita sama-sama renungkan bersama-sama, Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, sehingga hari lepas hari mari kita mengasihi firman di atas segala-galanya. Karena firman itu penting buat hidup kekristenan kita, untuk tambah hari tambah lebih baik lagi. 2 Timotius 4, bukan 1. Pasal 4 ayat 4. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Kita mulai saja ayat 3 ya. Ayat 3 mulai. Ayat 3 lebih dulu. 2 Timotius 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku, orang tidak akan suka dengar firman di zaman akhir ini. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kejahatan di akhir zaman ini dia pun intensitas itu akan tambah naik. Karena bagaimana orang bisa jaga hati kok firman sudah diterima nah. Firman sudah dapat tempat, nah bagaimana mau tambah baik? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab suci, kita menemukan ya, ini soal kebenaran, kita menemukan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang dengar firman Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan meresponi. Itu seperti dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-4, mulai saudara ketika Roh Kudus dicurahkan, dan 14 waktu Petrus mulai berkhotbah. Itu saudaraku adalah ciri orang yang respon firman. Petrus khotbah, lalu kemudian mereka berkata di Kisah 2 ayat 37, mereka bilang begini sama Petrus, Petrus, setelah kami dengar semuanya ini, apa yang harus kami perbuat? Oh, ini dong respon firman. Kisah pasal 2 ayat 37. Mereka respon firman Allah, saudara. Tapi ada orang kelompok kedua, dengar firman juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi mereka tidak mau mendengar firman, bahkan tutup telinga rapat-rapat. Mereka menolak kebenaran itu dengan sungguh. Itu Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saudara bisa baca tentang bagaimana Stefanus memberitakan Injil. Stefanus dengan Petrus itu sama-sama penuh Roh Kudus, sama-sama omong firman. Tapi saudara, orang yang dengar firman beda. Yang satu respon, yang satu menolak. Ada kelompok ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah saudara, ini pemberita-pemberitanya yang seperti tadi dikatakan 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka tidak memberitakan ajaran-ajaran sehat, tapi mereka memberitakan ajaran-ajaran yang menurut kehendak mereka sendiri. Mereka memberitakan ajaran-ajaran yang sesuka hati mereka. Maksudnya yang tadi dikatakan, supaya orang dapat dengar, telinga dengar senang, telinga dengar suka, telinga dengar memuaskan, seperti dongeng, cerita-cerita, isapan jempol, dan lain sebagainya. Nah, orang Kristen kita semua ingat, kalau kita tahu bahwa firman yang bisa jaga hati kita, kita jangan ambil 2 kelompok yang saya sebutkan terakhir. Jangan ada pada kelompok orang yang suka dengar dongeng, dengar guru-guru palsu, dengar hal-hal yang tidak membangkitkan iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ambillah orang pada posisi yang kedua. Yang pertama, Kisah pasal 2 itu. Jangan juga ada pada posisi orang di Kisah pasal 7 yang dengar firman, tapi kemudian tutup telinga rapat-rapat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup tidak akan tambah lebih baik 2024 ini jikalau kita mau hidup tambah lebih baik. Saya ulang lagi,
cintalah firman Tuhan di atas segalanya. Kalau saudara mengasihi kebenaran di atas segalanya, pasti saudara hidupmu bukan tambah turun, tambah naik. Hidupmu bukan tambah gelap, tambah terang. Seperti cahaya fajar menuju ke rembang tengah hari. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh terakhir ini. Untuk bagian yang pertama ini, lihat kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 12. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4:12. Mari kita baca ini ayat ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Paulus menasehati anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia katakan begini, ayat 12, jemaat 1, 2, 3. Saudara, jadi Paulus minta kepada Timotius anak rohaninya supaya dia jadi teladan. Jadi teladan itu lewat apa ya? Lewat perkataan, lewat kesucian hidup, tadi dikatakan lewat kasihnya, lewat tingkah laku, lewat kesetiaan. Tapi Paulus sadar benar bahwa Timotius ini meski anak rohaninya, Timotius tidak mungkin bisa lahirkan itu dari dalam hidupnya. Ya. Kalau bukan Tuhan yang bekerja lewat firman Allah yang ada di dalam hati Timotius. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Misalnya mulai dari ayat yang kelima. Perhatikan. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat 6. Dan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi Paulus omong kepada Timotius, selalu nasihat-nasihat mereka, ingat jangan lupa itu soal-soal pokok iman kita, ajaran sehat, kau jangan lupa itu. Ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Paulus bilang sama Timotius, lu jangan suka dengar dongeng. Lu jangan suka dengar dongeng nenek-nenek tua, tahyul yang tidak jelas. Jangan. Latih lu pun diri beribadah supaya lu bisa jadi teladan. Lalu dijelaskan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi Paulus ini tekankan kepada Timotius, beta suruh lu supaya lu ajar itu asas-asas pokok iman. Beta suruh lu supaya lu jangan ajar dongeng-dongeng, jangan ajar tahyul-tahyul. Saudaraku. Lalu lihat lagi ayat yang ke-13. Tadi ayat 12 itu suruh jadi teladan. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam 1, 2, 3 jemaat sambung. Dalam membangun. Paulus tahu Timotius hanya mungkin bisa jadi teladan kalau dia tidak baca kitab suci, dia suka dengar dongeng, dia suka dengar tahyul, hidup sonde mungkin jadi teladan. Saudara bisa bandingkan ayat lain, misal Mazmur pasal 1 ayat 1 ayat 2 ya. Saudara bisa banding juga kisah 17 ayat 10 jemaat Berea. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa jemaat Berea tambah baik? Ya karena mereka baca firman, renungkan firman, terima firman. Kenapa saudaraku Mazmur 1 ayat 3 bilang seperti pohon ditanam di tepi aliran air? Ya karena kesukaannya firman Allah. Kalau tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu hari ini saya ulang lagi lewat khotbah ini. Ayo 2024 ini meski ada banyak orang son suka dengan firman Tuhan, son suka dengar firman, ya saudara kita mesti suka dengar kebenaran. Saudara. Ya. Di rumah anak-anak semua pegang HP masing-masing karena kebutuhan sekolah.
Beberapa hari yang lalu saya marah kepada salah seorang anak saya yang nomor 2, saudaraku. Ya, saya dengar waktu dia buka TikTok, pas yang khotbah dia scroll cepat naik. Yang tidak jelas dong itu dia dengar lama-lama. Beta pas lihat, kenapa nih? Beta ngintip lebih dekat lah, saudara. Beta ngintip lebih dekat lah. Begitu kalau pas muncul yang khotbah, cepat kesenai, ya saudara. Tapi yang kalau soal itu lu lama mati. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang begini, adek, ingat ya, lu jangan bosan dengan firman Allah. Saya rasa saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak saya ini adalah contoh dari sebagian banyak orang yang juga begitu. Kalau lihat YouTube, firman, nah lewat, ya saudara. TikTok, firman, ya saudara. Nggak usah mau dengar. Tapi coba yang gosip orang, nah itu tuh, ini pas. Saudara yang terkasih, janganlah, ya. Itu membuktikan bahwa kita ini tidak suka cinta firman Allah. Sudah mulai roh kita ini sudah mulai dipengaruhi dengan benih-benih lain. Ilalang setan mulai tabur benih ilalang. Dan botong tanpa sadar, botong pun sikap nanti bisa jadi berubah. Saudara, kemarin sore-sore ya saudara, saya didatangi jemaat. Lalu jemaat ini bilang begini, Bapak ya beta ingat bepung Bapak sudah meninggal ya. Kotong duduk di meja makan tuh, kotong lagi makan, dia cerita Goliat, dia menceritakan Daud mengalahkan Goliat, dia menceritakan bagaimana Yusuf, dia menceritakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ini lagi di meja makan, tapi dia Bapak suka cerita kebenaran, saudara. Wah itu saudara yang terkasih dalam Tuhan melahirkan anak-anak yang akhirnya baik. Karena firman Allah jadi santapan tiap hari, firman tentu jadi makanan tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, wah itu, ini yang kita tidak boleh lupakan. Ya. Ini kita mesti terus jadikan bagian dalam hidup kita. Saya ulang, fenomena zaman hari-hari ini nih, orang tidak akan suka dengar kebenaran. Alkitab sudah nubuatkan. Tapi saudara itu sama saja dengan membuang. Kalau kita di rumah, nah itu anggap botong angka hammer 5 kilo ke serata pagar di rumah, saudara. Itu anggap saja kita punya CCTV di rumah, tapi kita angkat katapel, kok kita fitikas rusak semua, saudara. Kenapa? Karena dialah yang akan membuat hidup kita jadi baik, menjaga hidup saudara dan saya. Itu sama dengan saudara piara anjing helder, ya anjing apa tuh helder, kok pelacak itu ya. Di rumah yang bisa jaga rumah saudara dengan aman, tapi sudah angkat pisau ke horo RW buang. Ya, itu betapa bodohnya. Saudara punya security pengaman yang kuat di rumahmu, tapi engkau tidak pakai securitymu. Itu sama dengan orang Kristen yang mengabaikan firman Allah. Hidup pasti akan hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena semuanya lahir dari dalam hati kita. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, tambah cinta firman 2024. Yang kedua, terakhir ini. Saudara, tadi saya sudah sempat kutip Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. 1 Korintus 3 ayat 16 bilang tubuh kita ini bait Allah dan roh Allah mau diam di dalam hidup kita. Makanya ada buah roh, saudara. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, buah roh. Ya, kenapa disebut buah roh? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya itu akan bekerja menghasilkan sesuatu di dalam diri kita. Ya, Roh Kudus yang kita terima waktu kita percaya itu adalah Roh Kudus yang akan berperan dalam hidup saudara dan saya. Makanya ada ayat yang mengatakan jangan padamkan roh dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-19 ya. Jangan padamkan roh. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus padam, maka yang keluar pasti buahnya daging. Daging itu yang mana? Galatia 5 ayat 19. Percabulan, pembunuhan, apalagi hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat, sihir, perseteruan, pesta pora, kemabukan, itu yang lahirkan itu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, semua ini yang akan lahir. Tapi kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara dan dia sedang menyala-nyala seperti api. Roh Kudus itu saudara sedang berkobar-kobar dalam diri kita. Maka Roh Kudus itu menguasai manusia batinia kita. Dan Roh Kudus itu akan melahirkan buah yang tadi kita baca atau yang saya singgung tadi di ayat 23, 22 itu. Galatia pasal 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Matius 7 mengatakan begini. Mari kita lihat ayat 16. Matius 7. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak duri atau buah ara dari rumput duri? Lalu ayat yang ke-17. Matius 7. Ya, jemaat. 1, 2, 3. Jadi saudara lihat, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohonnya baik, pasti buahnya baik. Nah, konteks ini apa ini yang dimaksud? Ini nabi palsu ini, saudara. Saya mau tanya saudara, nabi palsu itu percaya Yesus atau tidak? Ya, nabi palsu itu percaya Yesus atau tidak? Semua ragu-ragu ini. Nabi palsu itu tidak percaya Yesus, saudara. Kalau toh dia percaya Yesus itu percaya putar balik. Ya. Karena orang kalau percaya Yesus itu ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, bagaimana kok buah yang keluar buah tidak baik? Itu tidak mungkin, saudara. Buah kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, buah yang keluar pasti baik. Nah, Matius 7 sekali lagi, ini bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang belum terima Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya demikianlah hasilnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang percaya di mulut seperti ini Matius 7 ini. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus dengan sepenuh hati saudara. Sehingga betul-betul Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita semua orang-orang percaya. Karena Alkitab menjamin, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14 mengatakan dengan jelas bahwa kalau kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ayat 13, Efesus 1. Saya bacakan ini ayat Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan apa? Iya. Jadi ketika kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita. Saudaraku, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, buah yang keluar itu pasti buah Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jadi pohon yang baik karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Hal kedua yang kita tidak boleh lupakan di tahun 2024 ini adalah biarkanlah Roh Tuhan itu bekerja dalam diri saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya, saudaraku, jangan lagi kita mengandalkan daging kita, ya, tapi andalkanlah Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Ya. Harus andalkan Roh Tuhan di dalam diri kita. Sebab kalau Roh Kudus ada itu lahirnya pasti baik. Roh Kudus kalau ada itu lahirnya pasti hal-hal yang menyenangkan. Roh Kudus kalau ada itu hal-hal yang luar biasa pasti nyata di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita dari hari ke hari pasti akan tambah seperti cahaya fajar menuju ke rembang tengah hari. Kasih kita tambah baik, sukacita kita tambah baik, damai sejahtera kita tambah baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelemah lembutan kita tambah baik, murah hati kita tambah baik, penguasaan diri kita tambah baik. Ya. 2024 harus tambah lebih baik. Ada amin? Apa yang harus ada dalam hati kita? Dua ini, firman dan Roh Kudus. Dua pribadi ini harus ada dalam diri kita sekalian, saudara. Ya, ini dua pribadi yang harus ada dalam diri saudara dan saya. Oknum dari Tritunggal Allah yang kita percayai, dia harus menguasai
hati kita, manusia batinia kita, manusia hati kita, manusia roh kita ini. Kalau itu dikuasai oleh firman dan Roh Kudus, hidupmu akan seperti anak tangga, ya. Dari hari ke hari naik tangga, naik tangga. Kalau 2023 itu Anda dan saya tutup di bulan Desember ada di tangga, misalnya tangga nomor 10, maka 2024 mulai naik tangga nomor 11. Naik tangga nomor 12, dari hari ke hari terus naik sampai rembang tengah hari. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bilang samping kiri kanan, harus tambah baik 2024. Orang harus kemudian bersaksi tentang kita. Dulu beta ketemu dengan Mama Ana tuh, misalnya ini, kalau ada nama Mama Ana, 2023 tuh beta lihat dia pun cara omong tuh, aduh, kotong bisa tahan napas dia pun omong tuh. Masa sekarang nih, be omong dan mam tuh bisa senang. Mam tuh pun kata-kata tuh, itu dulu. Ya saudara. Dulu beta kenal pertama tuh Mama Ana di tahun 2022 tuh, beta kalau lihat dia pun status, aduh, beta kesesak napas. Ya, saudara. Soalnya apa? Mam tuh pun status tuh hanya omong orang pun jelek, omong orang pun jelek. Tapi 2024 nih beta lihat mam tuh pun status sekarang ayat Alkitab semua. Itu dulu. Amin. Saudara, orang mus dengar, tetangga mus dengar. Tahun 2024 itu rumah sebelah tuh susun bakalai lah ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya tuh kita bangun pagi ini kita sudah dengar orang bamakina. Itu dari rumah sebelah tuh yang rajin PPD itu. Saudara, 2024 orang mus dengar. Dari rumah sebelah tuh jam 4 pagi dong sepujian penyembahan. Dan beta sengaja beta lewat, tebe pun nama ada sebut di dalam. Itu dulu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu harus terjadi buat kita semua anak-anak Tuhan. Saudara, saya di rumah punya bisnis kecil air galon, saudara. Ya, saya pun tetangga satu kali datang isi air, lalu kemudian dia bilang begini, Bapak terima kasih. Saya bilang, kok kenapa? Terima kasih. Bapak, kemarin beta datang lebih sedu, beta datang Bapak dong pas doa. Beta dengar bepu nama Bapak ada sebutna. Lihat, saudara. Akhirnya dia pulang. Dia tidak jadi beli air karena kami masih doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi besoknya dia datang, lalu dia bersaksi, dia berterima kasih, saudara. Dia tidak sangka-sangka kita sebut dia pun nama dalam doa. Mungkin selama ini dia pikir jelek tentang kotong, akhirnya dia pun persepsi bisa berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini sekali lagi 1 Petrus pasal 3 bilang kita mesti jadi berkat. Ya. Tapi bagaimana kita bisa jadi berkat? Paulus tadi bilang kita mesti jadi teladan. Bagaimana kita bisa jadi teladan kalau yang lahir ini sonde baik semua? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tidak bisa lihat baiknya saya waktu saya berkhotbah. Anda tidak bisa lihat baiknya seseorang itu ketika dia sedang ada di mimbar gereja. Anda tidak bisa lihat dia baik itu di situ. Lihatlah kebaikannya waktu dia turun dari mimbar gereja. Saudara yang terkasih, Anda tidak bisa nilai orang baik itu karena dia jabatan majelis 5 periode. Tidak bisa. Saudara, lihat buah yang dihasilkan. Apa buah yang dihasilkan? Itu menjadi penting. Ya. Dan sekali lagi, marilah kita semua yang hadir ini 2024 ini pastikan diri saudara, bukan tambah turun tapi tambah naik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita minta Roh Kudus